Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Al-ayat sadaqallahu ba'du. Di surat Al-Qalam, surat yang nomor 68 ayat 42 dan 43, itu ada dikisahkan tentang bahwa nanti pada waktu di padang mahsyar orang digiring itu kemudian disuruh sujud. Nah, pada waktu disuruh sujud itu ternyata ada sebagian orang tidak bisa sujud, Kenapa orang ini tidak bisa sujud? Yang lain bisa sujud, dia nggak bisa sujud. Kemudian ternyata orang yang nggak bisa sujud ini ada catatannya. Wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Catatannya, dulu di dunia dia diajak sujud tapi tidak mau. Wahum salimun artinya dia dalam keadaan baik-baik saja, sehat, sempat, berkecukupan, diajak sujud tidak mau. Ini kejadian di akhirat. Kejadian berikutnya sebelum itu ada di alam kubur. Bahwasanya orang-orang yang sudah dikubur ini, bahkan orang yang alim sekalipun, itu kalau dihidupkan lagi, jadi orang yang di kuburan itu sekarang ini, kalau dihidupkan lagi, maka cita-cita mereka cuma satu, sujud. Dan para ulama menyebutkan ternyata kenangan yang paling baik, kenangan yang paling indah dari manusia hidup di dunia ini adalah sujud. Dan sujud ini menjadi ciri bagi orang beriman. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ayatnya didahului seperti itu. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, ini bukan sekedar orang Islam, tapi wong Islam yang nian-nian mengikuti Nabi Muhammad itu simahum fi wujuhihim, kelihatan dari wajahnya, min athari sujud, dari bekas sujud. Bekas sujud itu yang paling fisik adalah, atau yang kelihatan zahir, ada bekas sujud. Ini kalau tidak kata bekas sujud pasti tidak kelihatan. Bukan masalah hitam tidak hitam, pasti ada bekas sujud ini. Kita rabo bela di sini selalu terasa ada kasar-kasar. Walaupun sudah didempul ibu-ibu dengan masker, tetap saja ini bekas sujud ini ada. Karena sujud akan menjadi sah kalau memang ini nempel di tempat sujud. Subhanallah. Yang kedua yang disebut athari sujud, bekas sujud ini maknanya. Apa makna sujud? Sujud itu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Perhatikan kalimatnya. Maha suci Allah, yang maha tinggi, yang maha terpuji. Tiga sekaligus kita sebut. Kata-kata subhanallah mengandung makna tidak mungkin aku mampu bersujud kecuali atas izin Allah. Kira-kira begitu. Jadi waktu kita sujud itu maknanya besar sekali. Waktu sujud itu tidak mungkin kita bisa sujud kecuali atas izin Allah. Yang maha tinggi, a'la, artinya bahwa kita sujud itu sampai kepala kita saja, mohon maaf, lebih rendah dari bokong. Kita tahu secara normal bokong kita ini tempat ekskresi atau pengeluaran kotoran. Tapi waktu sujud
kepala harus lebih rendah dari bokong. Kalau kamu lebih tinggi dari bokong berarti kamu tidak kena ke tempat sujud, ya? Karena saking pingin, nggak mau aku kepala lebih rendah dari bokong, tidak sah kan? Lebih rendah dari bokong. Yang a'la adalah Allah. Bahkan manusia ini kepala, tempat otak, tempat kecerdasan lebih rendah dari bokong. Karena kita betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdi, yang terpuji hanya Allah. Tidak ada atribut bagi kita ini, apakah baju, apakah gelar, apakah kekayaan, apakah jabatan, apapun yang ada di kita ini, tak ada satupun yang bisa melekat ke kita kecuali memang itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdi, di ayat lain disebut alhamdulillah, kira-kira begitu. Nah, hadirinullah, ini awalan dari pengajian kita hari ini, bahwasanya satu hal, apa tugas manusia di dunia ini, salah satunya adalah bersujud. Jadi kita sudah sujud? Sudah, alhamdulillah, selesai, sudah. Berarti sudah selesai tugasnya. Cuman dua tugasnya. Tugas yang kedua, kita lihat. Tugas yang kedua ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat nomor 65. Di surat nomor 65 ayat yang terakhir. Ini salah satunya yang kita lakukan juga di hari ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah menciptakan langit berlapis 7. Demikian pula bumi berlapis-lapis. Kemudian Allah meletakkan aturan di langit dan di bumi itu agar manusia menyaksikan, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya apapun yang ada di langit dan bumi dan yang terjadi semuanya dalam ilmunya Allah. Nah, ini tugas kedua yang agak berat yang ini, makanya saya panjangkan tadi sujud duluan baru yang kedua ini. Jadi tugas hidup kita yang kedua adalah menyaksikan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa semuanya terjadi dalam ilmunya Allah. Kita contoh misalnya, kita ambil contoh sekarang ini, misalnya masalah yang rame-rame sekarang ini apa nih? Omnibus Law. Undang-undang itu disahkan, rupanya yang ditandatangani halaman belakang baik, halaman depannya sampai halaman keberapa itu belum ada. Maka kemudian diajukan draftnya 1000 sekian lembar halaman. Kemudian ternyata ada yang ngomong 900 sekian halaman. Jadi yang disahkan kemarin yang mana? Nah, ini jangan kira seperti ini luput dari ilmunya Allah. Ini sudah dalam ilmunya Allah. Itu satu. Yang kedua, ini juga innallaha ala kulli syai'in qadir, dalam kekuasaannya Allah. Maka saran saya sebenarnya kita harus yang esensi. Dalam agama ini Allah sudah menyebutkan seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu salah satunya berpesan bahwasanya kalau pemimpin itu adil, maka kita bersyukur dan kita bantu dia. Ulangi, kalau pemimpin itu adil, maka kita bersyukur dan kita bantu dia. Kalau pemimpin itu tidak adil, maka kita
bersabar, dan tidak lagi memilihnya di masa mendatang. Itu yang harus dilakukan. Karena ini cara membaca ayat Allah, cara mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terserah Allah. Di Amerika, orang-orang yang hebat-hebat itu banyak sekali. Misalnya contoh, tahu-tahu yang jadi presiden adalah Donald Trump, yang orang Amerika sendiri menyatakan bahwa ini enggak levelnya, gara-gara seperti itu. Itu kehendak Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan kita salah tafsir. Kita kalau salah tafsir ngomong, aku tidak melok-melok. Bukan, kita tetap melok dalam kekuasaannya Allah. Cuman tinggal dua tadi. Kalau pemimpin adil, siapapun mulai dari tingkat presiden sampai RT, siapapun pemimpin yang adil termasuk kita rumah tangga ini, kalau pemimpin yang adil bersyukur. Ibu-ibu kalau punya laki yang adil bersyukur. Ya, kemudian bantu dia, bersyukur dan bantu. Kalau lakinya udah adil, maka sabar. Nah, yang kedua mana kira-kira nih? Dan doakan. Bukan masalah kalau mau itu mulai besok tidak lagi berlaki dia, bukan nih. Nah, itu kira-kira tolong diterjemahkan saja kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita hidup di dunia ini, tugasnya yang kedua tadi adalah untuk menyaksikan kekuasaan Allah atas segala sesuatu dan menyadari bahwa semuanya atas ilmunya Allah. Pelan-pelan. COVID. Ini COVID harus terus diterangkan karena ini akan terus berjalan, dan setiap pengajian begini harus dimasukkan supaya ada pemahaman yang tiap hari makin bertambah. Sampai hari ini yang sembuh di Sumatera Selatan 76%, yang akan sembuh lagi 14%. Yang akan sembuh ini adalah yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu setelah 10 hari harus dinyatakan sembuh. Tapi ternyata dinas kesehatan udah saya telepon itu, gubernur juga udah saya kirim surat, udah membacanya, udah menanggapi. Tinggal sekarang dinas kesehatan itu, kenapa dinas kesehatan belum berani mengumumkan yang itu? Jadi gini loh, yang kena COVID itu sekarang dibagi dua. Kalau data di Sumatera Selatan itu kira-kira 450 orang itu dirawat di rumah sakit di seluruh Sumsel. 450 orang. Itu sedikit loh. Yang merawat pasien COVID di Sumsel ini 50 rumah sakit, 53 tempatnya. Jadi kalau 400 kira-kira satu rumah sakit dibikin rata-rata ngerawat 8 kira-kira cuma. Ini kira-kira mungkin ya, cuma ngerawat 8 rata-rata. Oke. Nah, yang isolasi mandiri itu 850 orang. 850 orang itu isolasi 10 hari. Berarti setiap hari harus dinyatakan sembuh 85. Sekarang kalau kita baca data, ternyata setiap hari nggak sampai 85 yang diumumkan sembuh. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf belak-belakan ini bagi saya, ini ada yang kurang amanah dalam pendataan ini. Mestinya diumumkan sembuh. Kalau 850 dibagi 10 hari itu kan berarti 85. Jadi tiap hari harus diumumkan 85 sembuh, ditambah yang dari rumah sakit yang sembuh berapa. Yang 450 tadi kan pasti ada yang sembuh juga. Ya, misalnya kayak di rumah sakit kami kemarin itu yang sembuh misalnya 3 orang. Kami umumkan 3 orang kan kira-kira itu. Ditambah yang tadi 85 mesti ada 86 kira-kira misalnya begitu. Jadi intinya mestinya tiap hari sembuhnya di Sumsel ini 100 orang yang sudah saya hitung. Artinya apa? Dalam 2 bulan ke depan kira-kira yang sembuh di Sumatera Selatan 90 sampai 92%. Nah, ini menunjukkan kenapa tidak akan bisa kembali lagi ke arah gelombang kedua atau kenyataan yang ribet, yang rumit dan sebagainya. Nah, yang kedua masalahnya adalah, atau halnya yang kita patut syukuri dalam keadaan COVID seperti ini, Allah sudah kasih tahu ilmunya. Sampai hari ini tidak ketemu atau belum ketemu obat. Sampai hari ini belum ketemu juga vaksin. Nah, uji coba vaksin di Indonesia yang di Sinovac yang di Bandung itu diragukan. Profesor Pandu Riono, seorang ahli di bidang ini, ya, bidang kesehatan ini, ya, beliau menyatakan begini, uji coba vaksin di Indonesia mestinya melibatkan setidaknya 30.000 orang baru itu valid. Sekarang di Indonesia hanya melibatkan 1.600
orang. Maka beliau mengatakan itu uji ecek-ecek. Bahasa Palembangnya ecek-ecek. Supaya untuk, dan ini akan berbahaya. Kenapa? Karena vaksin yang disuntikkan nanti kalau sudah jadi vaksin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan meningkatkan imunitas, itu yang diharapkan. Kemungkinan kedua terjadi ADE, antibody dependent enhancement. Bahasa mudahnya terjadi penyakit gara-gara disuntik vaksin. Dan itu sudah terjadi pada uji coba di Inggris dan juga uji coba di Indonesia. Salah satu relawan yang di Bandung itu menjadi sakit. Tapi itu nggak diberitakan dengan terbuka gitu. Padahal datanya ada. Nah, jadi intinya, simpulannya pelan-pelan nih, tolong camkan. Tadi sembuh berapa persen? 92%. Artinya yang masalah berapa persen? 8%. 8% yang masalah ini saya terangkan secara mudah. Imunitas kita ini tangan kanan, penyakit tangan kiri. Oke, kalau imunitas di atas, penyakit di bawahnya, maka dia tidak akan pernah sakit. Ya, kalau imunitas di atas, penyakit di bawah tidak akan pernah sakit. Oke, yang ini pasti tidak butuh vaksin. Berapa jumlahnya? Yaitu orang yang tidak kena. Berapa jumlah orang yang tidak kena tadi? Yang kena di Palembang misalnya adalah 6.000 orang. Jumlah penduduk Palembang adalah 6.500.000. Jadi yang tidak kena, jumlah penduduk Palembang 8.500.000. Jadi kalau gitu yang tidak kena itu 8.494.000. Kira-kira begitu kan? Jadi yang 6.000 saja yang butuh vaksin kalau semuanya ini. Ternyata dari 6.000 tadi sembuh berapa tadi? 92% nantinya. 6.000 sembuh 92%, berarti sembuhnya 5.400, tinggal sisa 600. 600 orang nanti dilihat. Kalau imunitasnya sejajar dengan apa ini? Penyakit, maka tidak perlu vaksin juga. Cukup dikasih burgo sama lakso. Nah ini saya mudahnya saja. Pernah saya sampaikan di sini. Berilah dia makanan, suplemen 3 hal. Selain makanan burgo lakso tadi yang biasa tadi kita makan, 3 hal lagi. 1, beri vitamin, terutama B sama C. Yang kedua, beri probiotik kuman itu, ya macam yang kita minum itu kan. Aku udah nyebut merek promosi pula, ada rekaman ini kan. Oke. Kemudian yang ketiga, beri dia makanan yang namanya prebiotik. Kalau prebiotik saya sebut. Prebiotik contohnya makanan adalah ubi selo, ya, jagung, kemudian apa namanya, tempe. Nah itu makanan prebiotik. Makanan prebiotik makanan yang pencernaan kita jadi lancar. Kira-kira begitu. Lancar dengan itu pencernaan. Mohon maaf, jadi dengan prebiotik lancar. Nah ini kalau setara ini. Jadi pertanyaannya nanti ulangi ya. Yang di atas ini tidak perlu vaksin. Yang di sini tidak perlu juga, alasannya asal diunjuk makanan. Nah yang di bawah inilah yang butuh vaksin, karena yang di bawah ini untuk mengangkat dia sampai sini atau atasnya lagi butuh dongkrak, butuh leverage, butuh pengungkit yang segera, namanya vaksin. Apa boleh buat yang di bawah ini. Jadi saya terangkan hari ini, Allah sudah memberitahu bahwa segala sesuatu tadi terjadi atas ilmunya Allah. Termasuk masalah COVID ini ada tidak dalam ilmunya Allah? Ada. Bahkan COVID ini saking sopannya itu, ya, ini tunduk nggak dengan aturannya Allah? Tunduk. Tadi di sini dikatakan yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah meletakkan aturannya di langit dan di bumi. Jadi COVID pun tunduk aturan Allah. Saya contoh penelitian medis. Ini penelitian medis. Kuman COVID SARS-CoV-2 itu kalau masuk ke hidung itu tidak langsung masuk ke darah, tapi dia berdiam dulu di hidung. Berdiam dulu di hidung, prosesnya ya ibaratnya kalau bahasa kita proses registrasi lah, yang daftar dulu, tanya dulu kan. Dalam bahasa kedokteran itu namanya proses interaksi antara
ya, antigen dengan reseptor. Itu prosesnya butuh waktu 3 jam. Berapa? 3 jam. Sekarang kita hitung. Kita sholat tadi jam 4:30 subuh. Nanti kita sholat isya 7:30. 7:30 sampai 7:30 itu 15 jam. Kita sholat berapa kali? 5 kali. 15 bagi 5, 3 jam. Dan kata Rasulullah, jagalah wudhumu. Jadi kalau kita bisa menjaga wudhu, ini tadi mamang covid tadi yang sini nggak jadi daftar. Paham? Sebenarnya. Maka protokol kesehatan 3M itu, yang M kedua harusnya diubah. Ya, menjaga wudhu. Yang pertama memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keduanya itu adalah menjaga wudhu, bukan mencuci tangan. Subhanallah. Tadi saya masuk tidak cuci tangan depan itu kamu ada, karena saya sudah wudhu. Kira-kira begitu. Sudah selesai. Dan wudhu bukan tangan saja, tapi termasuk hidung. Sudah dimasukkan air ke hidung. Nah, ini ilmunya Allah. Ini kuasanya Allah. Kita suruh menyaksikan. Sekarang mantap-mantap. Pertanyaan selanjutnya agak sekencengan kita. Agak mulai ini. Contoh. Sampai hari kemarin dokter masih menyatakan, Ikatan Dokter Indonesia, 130 dokter meninggal karena COVID. Benar nggak pernyataan itu? Nggak benar. 130 orang dokter meninggal karena dicabut nyawa. Loh, ini perhatikan pelan-pelan ini. Penelitian medis, ini saya sampaikan, penelitian medis. Ini yang penelitian yang berulang-ulang. Ada penelitian tentang dokter-dokter pengen melihat apa itu nyawa. Apa itu nyawa? Dokter pengen lihat seperti apa. Maka pasien yang mau meninggal itu dikumpulkanlah dalam ruangan yang tertutup dengan kamera yang nyala. Proses dia meninggal itu kelihatan. Maksudnya sakaratul maut itu kelihatan. Bahasa Inggrisnya dying. Dyingnya kelihatan. Tapi setelah meninggal itu nggak ada sesuatu yang keluar terekam oleh kamera tadi, yang namanya ruh. Nah, kita kan sudah dikasih tahu oleh Allah, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalau kamu ditanya Muhammad tentang ruh, katakan kepada orang-orang itu bahwa ruh urusan Tuhanku, dan kalian tidak punya ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit sekali. Apa ilmu sedikit itu? Kalau ada ruh masih hidup, kalau tidak ada ruh mati. Lebih tegas lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di ayat yang lain, yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau begitu kita ini hidup bukan hidup, tetapi dihidupkan. Kita mati berarti dimatikan. Jelas siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu jawabannya. Kita disuruh sampai sana simpulannya. Kemudian kita bantah masih. Mari saya lihatkan penelitian kedokteran. Orang-orang yang meninggal karena COVID, yang menurut dokter tadi karena COVID, katakanlah tanda kutip tadi, dibedah. Mulai dari kepala, ya, sampai diteliti sampai ke bawah-bawah sampai ke kakinya. Ternyata tidak dijumpai relasi hubungan langsung antara infeksi COVID dengan kematian. Ini berbeda dengan orang kena stroke. Misalnya, orang kena stroke, terjadi perdarahan di otak, maka waktu dipakai CT scan atau MRI, itu maka akan kelihatan otaknya itu banyak timbunan darah. Saya sendiri pernah ikut dalam operasi membedah kepala orang yang kena stroke itu. Kami masukkan selang itu muncrat darahnya saking banyaknya, mancur gitu sampai setinggi inilah, dari kepalanya di sini setinggi ini. Itu artinya apa? Memang ada bukti bahwa terjadi perdarahan. Kemudian kita lihat ternyata waktu dilacak betul otaknya mengalami kematian. Ya, kalau bahasa kita membusuk, gara-gara gitu. Nah, artinya orang stroke bisa dihubungkan kemungkinan kematiannya secara medis berhubungan dengan perdarahan di otak tadi. Tapi orang COVID tak ada. Dibuka kepalanya, tidak ada kelainan.
Ya, yang murni COVID, yang murni misalnya kena COVID betul. Ada yang kelainan di otak itu dinyatakan dalam penelitian karena sebelumnya memang sudah ada penyakit lain, penyakit yang tadi, yang darah tinggi, yang apa segala macam. Jadi kelainan dari situ. Kemudian ada lagi diteliti, ada salah satu pasien COVID itu meninggal dunia dengan hati levernya hancur. Nah, ternyata dilihat apakah kuman ini sampai ke sana dan kemudian menghancurkan. Ternyata tidak. Hancurnya lever karena dia sebelumnya kena hepatitis. Begitu seterusnya. Sampai diteliti paru-paru juga. Ternyata waktu diteliti orang yang meninggal karena COVID yang murni misalnya ada timbunan. Timbunannya adalah timbunan dahak. Cuman dahak. Jadi waktu dilihat dahaknya itu bukan dahak ini secara medis yang menyebabkan kematian. Jadi tidak bisa disebutkan. Nah, sampai di sini mestinya kita membaca data itu kalau ada orang meninggal disebut meninggal dengan COVID positif. Mestinya gitu ngomongnya. Bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal dengan COVID positif. Beda kan dengan sama karena. Ini kan? Oke. Hadirin rahimakumullah, itu situ. Lebih parah lagi sekarang. Karena pertanyaan saya. Kata Rasulullah, tidak ada seorang mukmin yang sakit walaupun sekedar tercucuk duri kecuali itu adalah kafarah penebus dosanya. Jadi kalau gitu, kalau kita kecucuk duri, Allah tahu tak? Tahu. Dalam kekuasaan Allah enggak? Jadi seseorang bisa sakit, bisa sehat itu kekuasaan Allah bukan? Nah, selesai. Jadi orang kalau kena COVID itu bukan karena ketularan, sebenarnya kan gitu. Ulang pelan-pelan ini kita cara membaca ayat Allah. Kita make ini jangan salah persepsi. Kita make ini hanya untuk barrier, mencegah terjadinya droplet yang nak nempel ke sini. Tapi perkara sakit enggaknya itu lain cerita. Contoh, mohon maaf ya, kata Rasulullah, suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau suami istri itu azal? Azal itu interruptus bahasa medisnya. Jadi mohon maaf, nutfah dari laki-laki itu tidak dimasukkan ke situ. Artinya begitu nak keluar diambil, dicabut. Nah, pada waktu itu kata Rasulullah, kalau nak jadi janin tetap jadi filah, kata Rasulullah. Bahkan kita tahu Nabi Isa pun tidak perlu ada bapaknya juga jadi Nabi Isa. Jadi kira-kira kalaupun ini bisa memberir apa tadi? COVID, tapi kata Allah kita kena juga, paham ya? Nah, tolong sekarang dibaca kenyataannya yang kena berapa banyak? Sedikit kan? Nah, maka dari sini bersyukurlah kita semua. Yang kedua, dalam masa COVID ini sudah diteliti, kira-kira dibagi dua. Yang kena separuhnya akan ada gejala, separuhnya tidak ada gejala. Bersyukur kita. Kenapa? Penyakit sebelumnya, flu babi misalnya, itu yang kena 100% sakit. Nggak ada yang nggak sakit. Kena sakit, kena sakit, kena sakit. Flu burung kena sakit, kena sakit. Yang ini enggak, kena bisa tidak sakit, bisa sakit. Nah, ini kan tanda ini dibaca mestinya gitu loh. Ini tugas kita kedua ini yang berat tadi, membaca tanda ini. Oke, ini seputar COVID selesai lah ya. Lanjut lagi, apa yang harus kita baca bahwa Allah Maha Kuasa dan ilmu Allah meliputi semua. Anak-anak, saya sampaikan ini untuk anak-anak. Seperti sekarang, coba kita baca. Sekarang anak sudah berapa lama sekolah online? Mohon maaf ini, coba kita baca. Bener loh ini. Saya mengusulkan lah ini. Sekarang ini kami secara umum, saya menjadi pembina di Badan Dakwah Islam Pertamina. Sudah mulai minggu kemarin, shop semua udah rapat. Tapi saya menganjurkan masker masih dipakai, itu aja. Yang lain enggak. Shop rapat silakan, masker dipakai. Kira-kira begitu, itu aja. Nah, saya juga udah 2 kali bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Saya sudah sampaikan dan beliau setuju. Memang itu rasanya. Jadi sekolahlah, yaitu dengan catatan
yang masuk adalah yang berkumpul yang sehat. Dan yang sehat pun udah ditanya ke saya, apa ciri orang sehat? 3 cirinya. Tolong, kalau kita punya 3 ini berarti sehat. Ciri orang sehat itu nggak perlu pergi ke rumah kita, rumah sakit kita Ar-Rasyid untuk diperiksa, nggak usah. Ciri sehat ada 3. 1, bisa tidur 6 jam. Bisa enggak? Apa pakai obat tidur? Nah, kalau bisa tidur 6 jam berarti kita sehat. Yang kedua, ciri sehat itu nafsu makan tidak turun atau hilang. Ada nafsu makan ibu-ibu? Malah nafsu nambah makan ya. Ada? Hilang. Berarti sehat. Yang ketiga, ya, mampu untuk bergerak, ya, bergerak menuju tempat tertentu atau menolong orang lain. Kalau nggak mampu namanya lemes, bukan lesu ya. Kalau lesu kan gini, yuk kita pengajian ke Al-Furqan hari Minggu, lesu, nah itu malas, itu malas itu. Tapi kalau yuk kita pengajian, dak kuawo, gimana? Jatuh lagi ya. Itu lemes, paham ya? Jadi orang yang lemas, orang yang harus dibantu orang lain untuk bergerak. Jadi nggak usahlah pergi ke masjid, nggak usahlah pergi ke kantor, nggak usahlah pergi ke sekolah kalau lemes. Nggak usahlah ke sekolah tadi anak-anak kalau nafsu makan turun. Nggak usahlah ke sekolah kalau anak-anak itu nggak bisa tidur. Tapi jarang anak-anak nggak bisa tidur nih. Nah jadi selesai. Kenapa? Ilmunya Allah. Sekarang pertanyaannya, anak kita itu waktu lahir kita kasih azan, benar? Itu ilmu atau bukan? Ilmu. Waktu kita nanti mau meninggal dunia, sakaratul maut, kita ditalkinkan, dibisikkan la ilaha illallah. Itu ilmu kan? Ilmu. Nah artinya dari lahir sampai menjelang meninggal dunia ada kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. Sekarang kita disela seperti ini. Ketakutannya adalah katanya ada klaster-klaster atau segala macam. Pelan-pelan saya bantah. Kalau terjadi klaster di anak atau di orang dewasa sekalipun, itu terjadinya tadi yang kena itu bakal sakit atau enggak tadi? Sebagian sakit, sebagian tidak. Nah khusus untuk anak-anak sampai hari ini sudah ada penelitiannya. Anak-anak bisa kena tapi ternyata sangat sulit untuk jatuh sakit. Sangat sulit untuk jatuh sakit. Dan saya membuktikan sendiri, saya punya catatan di rumah sakit kami itu orang tuanya yang kena dan anak-anaknya kena juga, itu kami catat semua. Anak-anaknya itu tidak ada yang bergejala satupun dari semua kasus yang ada. Udah ada sekitar, yang saya teliti itu udah ada sekitar 20-an keluarga yang anak-anaknya kena. Itu anak-anaknya semuanya, yang anak-anak ya, anak-anak itu artinya 18 tahun ke bawah, 18 tahun, nggak ada yang sakit. Kemudian anak-anak ini 2 kali lipat lebih cepat negatif pada pemeriksaan PCR. Kalau orang tuanya 14 hari baru negatif, dia 7 hari sudah negatif. Jadi itu apa yang dikhawatirkan nih, subhanallah. Terus saya kasih contoh nantinya kalau mau bagus, kalau mau contoh, saya di sekolah saya udah saya buka kan dari awal, memang dibuka. Itu yang pertama harus dilakukan kalau masuk sekolah, pakai scan suhu dulu ya, jangan ya. Setelah scan suhu lolos bagus, baru suruh wudhu. Jangan salah, kalau wudhu dulu baru di scan dingin galau. Paham? Ini kan cerdas. Tidak percaya, saya kasih contoh anak saya. Nah sini nak, waktu mau di scan di mana tuh, kami kan disediakan tempat cuci tangan. Ada di Masjid Aqobah itu, Masjid Aqobah kita, Aqobah sini, Mesri, itu cuci tangan dulu baru scan. Ya jelas suhunya normal semua. Kan scan itu permukaan. Waktu cuci tangan masih ada banyu nggak di sini? Masih ada banyu? Tempelkan deh, lihat nak, dia bilang. Coba bandingkan. Saya ajak anak saya, kamu jangan cuci tangan, aku cuci tangan. Saya cuci tangan, dia nggak cuci tangan. Kita lihat suhu kita sama lah, tapi aku cuci tangan tidak. Pas anak saya begini, 36,8. Pas aku 35. Nah, kan itu. Jadi makanya kalau di sekolah tadi
ditem dulu, baru kemudian wudhu. Paham ya? Itu urutannya. Baru masuk ke kelas. Selesai. Subhanallah. Ya. Kenapa? Supaya anak-anak itu mendapatkan ilmu yang lengkap. Kalau sekarang daring itu hanya dapat kognitif, dapat pengetahuan semata teori. Tapi kalau dia langsung bertemu dengan gurunya akan dapat talaki. Bahasa Al-Qur'annya talaki. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Di surat Al-Baqarah begitu. Dan Adam ditalaki oleh Allah. Ditalaki. Jadi Nabi Adam itu bukan hanya sekedar dikasih petunjuk oleh Allah, tapi ditalaki, langsung dibimbing. Entah mana caranya tentu ya melalui malaikat, tapi intinya ditalaki oleh Allah. Ya. Kalau ditalaki oleh guru itu akan dapat juga afektif, sikap dan psikomotor, perilaku. Jadi 3 hal dapat. Kognitif dapat, sikap dapat, perilaku dapat. Dan itu anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Kenapa bahayanya? Kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, yang terjadi 20 tahun ke depan, anak-anak ini akan menjadi orang yang tanpa ilmu. Sekarang saja kita prihatin, orang-orang yang berilmu ngomongnya ngawur sekarang ini. Apalagi orang-orang yang tidak berilmu. Kan begitu, contoh. Nih, ada orang yang lurus. Presiden Habibie almarhum, Allahumma firlahu, mengatakan bahwa yang boleh dimasukkan penjara itu hanya kriminal. Tapi orang yang berbeda pendapat itu tak layak masuk penjara, karena sekarang ini eranya demokrasi. Ya kalau beda pendapat harus masuk penjara, kita nggak ada pengajian kayak gini. Di pengajian ini pasti ada yang beda pendapat. Nanti begitu beda pendapat, kamu jangan datang lagi ya, awas lah. Nah, habis. Nah sekarang di Indonesia ini kan sekarang orang-orang cerdasnya pun muter-muter. Kayak kemarin lah ceritanya yang mata Najwa atau apa itu, yang Najwa nanya gitu, dijawab oleh menteri, kata menterinya, pokoknya yang disampaikan pemerintah, kalau pemerintah ngomong hoak gitu. Kok ukurannya pemerintah gitu kan? Ukuran segala sesuatu itu kebenaran. Kebenaran itu dalil yang paling tinggi apa? Al-Quran. Ini dalil yang paling tinggi. Jadi kalau kata Al-Quran, contoh, kita nggak usah repot-repot. Ada yang nanya saya, andaikan Omnibus Law ini jelek, maka yang akan menanggung kejelekan siapa? Siapa? Yakin? Ini dengan cara iman ya bacanya, bahasa Al-Quran ya, jangan bahasa politik saja. Al-Quran mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau ada yang berbuat baik walaupun sedikit akan mendapat balasan kebaikan. Kalau ada yang berbuat jelek walaupun sedikit akan dapat balasan kejelekan. Jadi kalau begini, ini nanti kalau undang-undang ini bagus, maka yang dapat kebaikan pertama kali adalah presiden dan DPR, karena dialah yang mengesahkan dan membuat. Tapi kalau ini buruk, maka yang dapat mereka juga. Yang kita ini sebenarnya cuma dampak. Dampak itu bisa kita netralisir dengan tawakal kepada Allah. Benar itu. Benar. Contoh sekarang ini, misalnya seperti sekarang ini, apa iya dengan undang-undang ini terus kemudian semua orang nanti akan kehilangan pekerjaan dan segala macam? Allah menyatakan nurallaman katsira, bumi ini luas, silahkan kamu bergerak kemana saja cari rezeki, dan rezeki Allah sudah dijaminkan, digaransikan untuk manusia. Jadi kalau kita melihat seperti itu, artinya segala sesuatu itu berdampak itu hanya pada pelakunya, ahli. Nah hadirullah, itulah hari ini pengajian kita tentang 2 tugas utama manusia. Satu apa tadi saya ulangi? Sujud. Yang kedua, menyaksikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi yang ada ini dalam ilmunya Allah, nggak akan lewat dalam ilmunya Allah. Dan kita tolong camkan ini ilmu tauhidnya, kita kembalikan di ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya langit dan bumi ini punyanya siapa? Maknanya kalau langit dan bumi ini punyanya konglomerat, izin nggak kira-kira kita? Izin. Sekarang pertanyaannya, karena ini milik Allah, Allah nggak pilih kasih dan Allah tidak menagih rekeningnya. Allah cuma mengatakan
Allah cuma mengatakan sujudlah kamu, selesai. Apa kata Allah di Al-Quran? Wa aqimis sholata lidzikri, dan sholatlah kamu dalam rangka mengingat aku. Di ayat yang lain dikatakan wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Mudah saja, cuma 2 disuruh Allah. Maka ingatlah aku dengan sholat, sujud tadi, dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali-kali kamu ingkar kepadaku. Selesai, cuma itu kita disuruh. Rumit gak itu? Yang membuat rumit itu kita dewe, panjang kerumitannya. Contoh kerumitannya, waktu kita sholat jarang-jarang, bener? Waktu foto dempet-dempet tak kira-kira. Jadi siapa yang bikin kesulitan itu siapa kira-kira? Kita dewek. Waktu kita ketat, maskernya dipakai. Waktu foto maskernya dibuka enggak itu? Tukang fotonya ngomong tolong dong dibuka maskernya biar kelihatan senyumnya, kan gitu kira-kira kan? Buka gitu walaupun sebentar. Lo kalau konsisten ya pakai ilmiah nih. Tidak perlu kelihatan, cuman nanti bahaya waktu anak kita nanya, papi, mami, siapa yang menikahi ini? Itu mami sama papi nak, kok nggak kelihatan wajahnya? Karena bermasker. Nih, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol, masih ada kesempatan kita untuk berdiskusi. Ada 2 hal itu tadi. Demikian.